Kita awal informasi pagi ini, pemirsa, ratusan rumah terendam banjir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat banjir, aktivitas warga lumpuh total. Tim gabungan terus mengevakuasi korban banjir di Perumnas Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketinggian air belum surut, bahkan bertambah dari sebelumnya yang hanya 1 meter, kini mencapai 2 meter lebih. Banjir juga telah meluas ke 7 kelurahan di 3 kecamatan berbeda. Pemerintah setempat dan sejumlah relawan tidak hanya menyalurkan makanan siap saji, obat-obatan, dan keperluan sehari-hari untuk para pengungsi. Untuk bantuan ada dari Dinsos, tapi berupa makanan jadi untuk memudahkan pengungsi langsung siap saji. Selain itu apa lagi yang dibutuhkan? Kalau yang dibutuhkan para pengungsi, yang selain makanan jadi, obat-obatan seperti obat gatal, anak-anak juga butuh popok segala macam. Ribuan pengungsi tersebar di kantor kelurahan, rumah ibadah, serta rumah kerabat dan keluarga. Banjir menyebabkan aktivitas warga lumpuh total. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Anyus melaporkan. Proses evakuasi ibu lansia dan anak-anak terpaksa dilakukan di tengah tingginya debit air dan derasnya banjir yang melanda permukiman warga di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan personil tim SAR Batalion A Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel mengevakuasi seorang ibu lanjut usia yang terkepung banjir di dalam rumahnya di Kompleks Perumnas Antang Blok 10, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran tim SAR harus menerjang derasnya air banjir. Terlebih ketinggian banjir di lokasi ini mencapai 2 meter. Di lokasi berbeda, tim SAR juga mengevakuasi sejumlah anak-anak bersama orang tuanya yang masih terjebak di dalam rumah di Blok 8 Kecamatan Manggala. Mereka pun langsung dievakuasi ke posko pengungsian yang tak jauh dari permukiman warga. Sementara itu, evakuasi lansia terjebak banjir di Desa Curah Takir, Kecamatan Tampurejo, Jember juga berlangsung dramatis. Relawan harus menggunakan pundaknya di tengah genangan banjir. Relawan juga mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Banjir akibat saluran air dari Sungai Sanen Rejo yang meluap hingga merendam ratusan rumah warga dan persawahan setinggi lebih dari 1 meter. Pemirsa, banjir besar menerjang Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Banjir terjadi setelah hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Kasi Paciro kay bola na tatuhi. Daliwan ka wadu anero pintuna jendelana. Rumah warga dan sejumlah kendaraan roda 4 terendam banjir di beberapa lokasi termasuk di wilayah Paciro Baru, Sulawesi Selatan. Banjir besar melanda wilayah ini akibat tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Selain merendam rumah warga, kondisi jalur Trans Sulawesi yang terendam banjir mengakibatkan kemacetan parah. Dari arah Sidrap yang mau ke Makassar, untuk ini hari tunda mati dulu. Banjir bro, tersesat. Sejumlah wilayah di Kecamatan Baru, ketinggian banjir bahkan mencapai lebih dari 1 meter. Hal ini pun membuat sejumlah warga harus dievakuasi. Das hujan dengan skala tinggi dan sedang itu melanda Kabupaten Baru sehingga air sudah mulai menggenangi di hampir semua titik di wilayah Kabupaten Baru. Antara lain laporannya sudah ada 6 kecamatan yang masuk laporan
mengenai terjadinya genangan. Dan khusus yang cukup parah itu di Kecamatan Baru, itu ketinggian air di beberapa tempat rata-rata sudah di atas 1 meter, 100 sampai 120 cm. Tim SAR Brimob juga telah melakukan penyebaran di beberapa titik banjir termasuk di Kota Parepare dan Kabupaten Baru untuk mengevakuasi sejumlah warga yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Ribuan rumah di 7 kecamatan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan juga terendam banjir. Aktivitas warga lumpuh total karena banjir memutus akses jalan Trans Sulawesi. Banjir turut melanda ribuan rumah di 7 kecamatan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ketinggian air dilaporkan bervariasi antara 1,5 hingga 2 meter. Selain itu banjir juga melumpuhkan aktivitas warga dan memutus akses jalan Trans Sulawesi. Air sungai Pangkajene yang meluap menyebabkan jalan Trans Sulawesi terputus dan menimbulkan kemacetan panjang hingga 2 km dari arah Makassar menuju Parepare. Arus lalu lintas sekarang ini macet karena sekarang air sudah menyeberang jalan poros Nusa Dua. Untuk ketinggian air sendiri Pak itu berapa? Kalau yang paling dalam itu di belakang di Palatai sekitar kurang lebih 2 meter, 1,5 meter sampai 2 meter. Hingga kini pemerintah daerah setempat bersama BPBD terus berupaya mengevakuasi warga dan mengatasi dampak banjir. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, tebing setinggi 50 meter longsor dan menutup badan jalan penghubung 2 Kabupaten Mamasa dan juga Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain longsor, 2 rumah warga jatuh ke sungai usai tergerus longsor. Awas di bawah! Tebing setinggi 50 meter di Kecamatan Mesawa longsor dan menutup badan jalan penghubung 2 Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Video detik-detik longsor sempat terekam kamera warga. Sejumlah warga yang berada di lokasi panik lantaran material longsor nyaris menimpa sejumlah rumah mereka yang berada di pinggir jalan. Tak jauh dari lokasi yang sama, 2 rumah warga yang berada di pinggir jalan jatuh ke sungai akibat tergerus longsor usai diguyur hujan deras. Beruntung dalam 2 peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Kejadian longsor di ruas, sebenarnya dia ada di ruas jalan di Mesawa, tepatnya di Desa Ripung. Rumah ada 2 unit sedang dalam keadaan kosong. Pemilik rumah memang sedang tidak berada di tempat karena sedang merantau. Untuk menangani bencana ini, pihak BPBD setempat masih terus mendata terhadap korban bencana, termasuk mengerahkan alat berat ke lokasi untuk membuka kembali akses jalan yang tertutup longsor. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Longsor Jalan Mamasa Polewali Mandar kembali terjadi pada Minggu sore. Kali ini longsor terjadi di Desa Bala, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Seorang pasien yang hendak dirujuk ke Polewali Mandar terpaksa ditandu melewati material longsor. Bencana tanah longsor kembali terjadi di Jalan Poros Polewali Mamasa pada Minggu sore. Longsor kali ini berada di Kecamatan Bala Mamasa, di mana tebing yang berada di atas jalan longsor menutup total akses jalan. 2 minibus yang melintas dievakuasi dengan alat berat lantaran terjebak di material longsor. Akibat longsor, sejumlah pengendara dari 2 arah tak bisa melintas hingga memicu kemacetan panjang di sekitar lokasi kejadian. Bahkan salah satu pasien yang hendak dirujuk dari RSUD Mamasa menuju Polewali Mandar terpaksa ditandu melewati material longsor lantaran ambulans yang membawa pasien tak bisa melintas menuju rumah sakit di Polewali Mandar. Sementara untuk membantu warga di lokasi, puluhan personel dari TNI Polri diterjunkan ke lokasi.
Pemirsa, akibat diguyur hujan deras, banjir merendam kawasan wisata Seminyak dan Legian di Badung, Bali. Petugas mengevakuasi wisatawan yang menginap di sejumlah hotel. Akibat diguyur hujan deras, banjir merendam Jalan Dewi Sri Seminyak hingga Legian di Badung, Bali. Sejumlah wisatawan asing harus dievakuasi menggunakan perahu karet oleh petugas setelah penginapannya terdampak banjir. Namun sebagian nekat berjalan kaki di tengah banjir. Ketinggian air mencapai hingga 1 meter. Sungai di sebelah barat kawasan ini tidak mampu menampung kiriman air dari hulu saat hujan deras, sehingga air meluap dan merendam permukiman warga serta kawasan wisata. Akses daripada keluar masuk hotel, jadi ada banjir sehingga tamu-tamu di sini kesulitan untuk masuk maupun keluar. Jadi kita membantu kebetulan dari operasi lilin ini ya, yang kebetulan ada di lapangan, kami dari Brimob maupun dari Sabara ya, Dalmas membantu untuk mengevakuasi ya hotel-hotel yang ada di sini ya. Banjir mengganggu kenyamanan wisatawan. Petugas terkait terus melakukan upaya penyedotan genangan air agar banjir cepat terkuras. Dari Badung, Bali, Indra Ari Ainus melaporkan. Pemirsa, pohon tumbang menutup akses jalan di Jalan Raya Campuhan Ubud, Gianyar, Bali. Akibatnya wisatawan harus berjalan kaki hingga 1 km menuju tempat penginapan karena akses jalan terputus. Pohon perindang di Jalan Raya Campuhan Ubud, Gianyar, Bali tumbang dan menutup akses jalan utama. Tumbangnya pohon diakibatkan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Akibatnya wisatawan harus berjalan kaki hingga sejauh 1 km untuk menuju tempat penginapan karena kendaraan tak bisa melintas. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Gianyar dan Polsek Ubud melakukan upaya pembersihan material pohon tumbang agar akses jalan bisa kembali dilalui. Namun tanah yang labil menyebabkan petugas kesulitan mengevakuasi. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, Ainus melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur tergenang banjir akibat luapan Sungai Bendo Krosok. Debit air meluap setelah hujan selama lebih dari 3 jam, mengguyur wilayah Kecamatan Banyakan dan Grogol. Beginilah saat debit air Sungai Bendo Krosok yang melintas di kawasan Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur meluap. Luapan air setinggi 50 cm terjadi setelah kawasan Kecamatan Banyakan dan Grogol diguyur hujan deras selama 3 jam. Luapan air juga merendam sedikitnya 90 rumah yang tersebar di 2 dusun. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana, Mardianto, mengatakan luapan air diperparah banyaknya kayu dan ranting pohon yang terbawa arus menyumbat aliran sungai. Jumlah keseluruhan pemukiman penduduk di wilayah Desa Maron, khususnya di Bantaran Kali Bendo Krosok, diperkirakan kurang lebih 80 atau 90 rumah warga. Tidak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan desa dan persawahan. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, peningkatan volume kendaraan dan penumpang terjadi pada H-2 Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak, Banten. Jumlah kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai 1.406 unit. Kendaraan roda 4 mencapai 6.027 unit. Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten pun menerapkan 3 skenario dengan menambah jumlah pengoperasian kapal yang sebelumnya berjumlah 28 akan ditambah menjadi 33 kapal untuk mengurai kepadatan arus kendaraan. Jelang Natal, Stasiun Pasar Senen, Jakarta dipadati penumpang kereta api yang tiba dari berbagai daerah.
Selain itu pemirsa, penumpang yang akan berangkat melalui stasiun Pasar Senen juga terlihat sudah memadati area stasiun. Sejauh ini tercatat sebanyak 22.312 penumpang akan melakukan keberangkatan melalui stasiun Pasar Senen pada hari ini. Lonjakan pemudik diperkirakan akan kembali terjadi pada hari Selasa. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kita terlebih dahulu ke rekan Hilmi. Hilmi, bagaimana suasana terkini di Stasiun Senen? Apakah masih dipadati oleh para pemudik? Ya, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Memang untuk saat ini kondisi di Stasiun Pasar Senen Jakarta ini sudah mulai ramai. Jika kami memantau sejak minggu malam tadi, untuk keramaian di Stasiun Pasar Senen Jakarta ini didominasi oleh penumpang yang tiba dari berbagai daerah. Tadi dimulai pada pukul 2, ini penumpang tiba dari Yogyakarta, kemudian ada juga dari Semarang dan juga dari Solo begitu. Kemudian untuk penumpang yang akan berangkat melalui Stasiun Pasar Senen Jakarta ini akan dimulai pada hari ini pada pukul 5:15 dengan tujuan Surabaya, yakni perjalanan kereta api Kertajaya. Kemudian disusul juga oleh perjalanan dari kereta api Fajar Utama pada pukul 5:45 tujuan Solo. Dan memang untuk hari ini masih dikatakan cukup tinggi jumlah penumpang yang akan berangkat melalui stasiun Pasar Senen Jakarta, di mana tercatat pada 23 Desember 2024 akan ada 22.312 penumpang yang akan berangkat menuju ke berbagai daerah melalui stasiun Pasar Senen Jakarta ini. Namun untuk jumlah tersebut ini bisa dibilang sedikit menurun jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Jika kita melihat di tanggal 22 Desember 2024 ini jumlah penumpang mencapai 23.812. Bahkan untuk di tanggal 21 Desember saja ini penumpang menyentuh angka 25.564. Namun begitu diprediksi nantinya pada hari Selasa dan juga hari Rabu ini jumlah penumpang yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta diperkirakan akan kembali meningkat sebelum malam Natal. Kemudian untuk masa arus liburan pada Natal dan juga Tahun Baru ini PT KAI Daop 1 memperkirakan akan terjadi pada 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dan selama 18 hari tersebut PT KAI Daop 1 menyiapkan sebanyak 800.000 tiket untuk para penumpang yang akan bisa menjalani perjalanan mereka ke berbagai daerah. Kami akan memantau terus bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Sementara kembali ke Cikal di studio. Terima kasih atas informasinya. Kita beralih ke Pelabuhan Merak. Ada rekan Iskandar Nasution di sana. Iskandar, apakah memang okupansi penumpang menggunakan kapal ini masih sebanyak kemarin? Dan apakah prediksi cuaca hari ini akan cukup mendukung untuk dilakukan penyeberangan? Ya baik, Cikal. Dapat saya informasikan memang saat ini di Pelabuhan Merak Banten jumlah kendaraan memang terlihat ramai lancar. Data terakhir yang kita terima dari pihak SDP sendiri untuk jumlah per hari ini sebanyak 48.823 penumpang, dan untuk kendaraan berjumlah 11.226 kendaraan. Dan diprediksi untuk memang hari ini cuaca cukup cerah ya, dan hal ini memungkinkan untuk pelayaran dari Pulau Merak ke Bakauheni bisa diperkirakan berjalan lancar. Demikian sekali. Baik, lalu apa langkah antisipatif yang akan dilakukan oleh pihak ASDP jika memang ada sesuatu yang di luar dari perencanaan atau situasi yang tidak terprediksi sebelumnya seperti pengeluaran lonjakan penumpang atau antisipasi lainnya? Ya, untuk antisipasi lonjakan penumpang, petugas telah menjagakan beberapa titik kantong parkir seperti di jalur tol Tangerang Merak dan di Cikuasa Atas, termasuk kantong-kantong parkir yang ada di Pelabuhan Merak Banten sendiri. Untuk
dapat saya informasikan PT SDP sendiri sudah menyiagakan beberapa fasilitas umum yang memang sangat membantu para penumpang jika terjadi lonjakan, seperti adanya WC portable, ambulan, dan penerangan di sejumlah titik. Demikian. Atas informasinya dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Sebelumnya ada rekan Zulhilmi dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa dan juga Yasmin, kita akan lanjut kemana ini, Yasmin? Ya, kita akan mengajak pemirsa untuk memantau situasi terkini di sejumlah titik dari Polri. Pertama kita akan melihat dari daerah Bekasi Barat ya. Dapat dilihat di layar kaca situasinya ramai lancar, cenderung lengang. Kemudian kita akan melihat di sisi kanan atas pemirsa. Baik, kita akan melihat sisi kiri Anda di Jalan Malioboro. Suasananya terpantau lengang. Kemudian di Posko Cikopo pada pukul 4:53 waktu Indonesia Barat ini juga terpantau ramai lancar. Kemudian di kiri bawah pemirsa dapat dilihat ini di Posko Cisarua relatif lengang, dan di Kaliurang terpantau lengang. Pengguna jalan panik saat sebuah minibus terbakar di Jalan Ledjen S. Parman, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Minggu malam. Api dengan cepat membakar bagian depan minibus saat arus lintas macet. Sejumlah petugas kepolisian lalu lintas berjibaku memadamkan api dengan alat pemadam api ringan, namun gagal. Api padam setengah jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 2 unit damkar dan 10 personil ke lokasi. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik pada bagian mesin mobil. Nah itu mobil apinya itu udah dari depan, dari kap mesin depan itu. Nah kejadian kan di sini udah macet dari siang. Cuman mungkin itu udah mesin overhead atau panas gitu ya. Iya. Tahu gitu loh. Pengemudi yang merupakan seorang pria Parubaya selamat. Arus lalu lintas kembali normal setelah minibus yang terbakar dievakuasi petugas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Pemirsa, takut diamuk warga saat aksinya mendapat perlawanan dari korbannya, seorang pejamret nekat menceburkan diri ke Kali Anak Ciliwung, Jakarta. Polisi mengevakuasi pelaku yang ketakutan lantaran dikelilingi warga yang geram. Seorang pelaku penjamretan dievakuasi polisi setelah nekat menceburkan diri di Kali Anak Ciliwung, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sementara warga terus menunggunya di tepi sungai. Sebelumnya pelaku menjamret tas seorang perempuan penumpang sepeda motor. Namun korban melawan sehingga memancing perhatian warga. Pelaku pun kabur ke Kali Ciliwung. Setelah berhasil dievakuasi, polisi membawa pelaku ke Mapolres Metro Jakarta Pusat. Dengan susah payah, polisi menggiring pelaku karena massa terus berupaya menganiaya pelaku. Jadi saya melihat aja gitu. Dia kabur gitu atau gimana Pak? Ya dari sana dikejar, nyebur ke kali sini, gitu. Terus saya pikir apaan gitu. Ya tahu-tahu ada datang polisi, dibawa polisi. Pelaku kini tengah menjalani pemeriksaan intensif polisi atas percobaan penjamretan yang dilakukannya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Tim Resmob Polres Metro Bekasi meringkus komplotan pelaku pencurian sepeda motor di tempat persembunyian di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari tangan para pelaku, petugas menyita 2 unit sepeda motor dan sepucuk senjata api rakitan yang digunakan pelaku saat beraksi. Aksi 2 pelaku curanmor sedang merusak kunci sepeda motor yang terparkir di area pertokoan di Jalan Tarum Barat 2 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi ini viral di media sosial. Korban yang memergoki aksi kedua pelaku meneriakinya maling. Lantaran panik, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah korban. Pelaku kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor bersama rekannya tanpa membawa sepeda motor incarannya. Berbekal rekaman CCTV, tim Resmob Polres Metro Bekasi berhasil membekuk W, 28 tahun, salah satu pelaku curanmor di tempat persembunyiannya di wilayah Kabupaten Bekasi. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah 10 kali melakukan aksinya di sejumlah lokasi. Saya lihat dia mau nyongkel itu kunci kontak kayak curanmor gitu. Nah pas itu saya langsung kaget, saya langsung turun bawa lari. Nah pas lari saya buka tuh, nah orangnya tuh langsung kaget. Dari hasil pendalaman kita sudah melakukan sekitar 10 TKP di wilayah Kabupaten Bekasi. Dan yang bersangkutan juga membawa senpi rakitan, dalam artinya menakut-nakuti korbannya menggunakan senpi juga. Selain para pelaku, petugas mengamankan 2 unit sepeda motor, kunci letter T, dan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi Aidis melaporkan. Pemirsa, seorang istri yang menyeret suaminya di Cipayung, Jakarta Timur akibat terpergok selingkuh terancam 10 tahun penjara. Tersangka tidak hanya selingkuh dengan 1 pria saja, namun dengan 2 pria sekaligus. Perempuan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka usai melindas dan menyeret suaminya di Cipayung, Jakarta Timur. Perempuan usia 31 tahun ini tega menganiaya sang suami karena ketahuan selingkuh dengan 2 orang pria. Akibat perbuatannya, MS kini terancam hukuman 10 tahun penjara. Tersangka melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban, suami sah daripada tersangka, karena tersangka diketahui oleh korban sedang menjemput laki-laki lain yang awalnya tersangka sebelum kejadian menjelaskan kepada korban bahwa tersangka berada di apartemen melalui sambungan video call dengan tersangka. Menjelaskan kepada korban berpamitan untuk tidur, namun korban merasa curiga. Selanjutnya mengecek posisi handphone tersangka, ternyata bergerak menuju wilayah Jakarta Timur. Pelaku mengaku menyeret dan melindas suami karena alasan panik setelah ketahuan sedang bersama pria lain. Korban terseret hingga 200 meter hingga menyebabkan luka di sekujur tubuh. Berdasarkan hasil penyelidikan lebih lanjut, pelaku sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada suaminya sendiri. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kesal dimintai pertanggungjawaban atas kehamilan selingkuhannya, seorang pria di Lampung Selatan gelap mata menganiaya pacarnya dengan senjata tajam hingga tewas. Untuk mengelabui polisi, pelaku beralibi bahwa kematian korban akibat terjatuh dari tangga. Kasus pembunuhan seorang janda bernama Sugiyarti berhasil diungkap anggota Polsek Tanjung Bintan dan Polres Lampung Selatan. Semula polisi mendapat laporan masyarakat bahwa ada seorang wanita yang meninggal dunia akibat terjatuh dari tangga di rumah kontrakannya. Polisi mengungkap kasus ini berbekal isi pesan bergambar tespek yang dikirimkan korban kepada pelaku. Polisi pun dengan mudah membekuk seorang pria beristri berinisial CY yang merupakan kekasih korban. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku kesal selalu dimintai pertanggungjawaban hingga tak dapat berpikir jernih. Ternyata si korban ini hamil, ya, hamil, mengirimkanlah ada hasil tespeknya ke handphonenya si tersangka. Nah, dari situlah kita juga mulai menganalisa.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di tahanan Mapolsek Tanjung Bintang dan akan dijerat dengan pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, pameran lukisan Yosuf Prapto yang rencananya digelar pada 13 Desember lalu mendadak ditunda. Yosuf Prapto sebagai seniman berencana untuk mengambil langkah hukum untuk mendapat kejelasan dari penundaan yang dinilai dilakukan secara sepihak tersebut. Pameran tunggal seniman Yosuf Prapto yang dijadwalkan berlangsung di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember ditunda. Pameran ditunda secara mendadak meski persiapan pameran telah dilakukan sejak setahun lalu. Peristiwa penundaan bermula dari kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, yang meminta agar 3 lukisan karya Yos disensor dengan alasan terlalu vulgar dan tidak sesuai dengan tema pameran. Menanggapi peristiwa ini, Yosuf Prapto bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia akan mengambil langkah hukum demi mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutan dari pameran. Saya akan menggunakan pendekatan hukum, saya katakan tadi, ya. Dan ini tentunya tidak boleh sepihak. Saya akan melakukan dialog, ya, yang beradab dengan jajaran Galnas maupun Museum Cagar Budaya, ya. Dalam hal ini harus ada dialog 2 arah. Saya akan menanyakan, kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas dan tetap dikunci dengan alasan apapun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam sensorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran. Itu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pembatalan pameran lukisan seniman Yosuf Prapto bukan ranah Polri. Yang jelas kalau memang ada kesepakatan antara kurator dengan yang akan melaksanakan pameran, posisi kita tidak dalam konteks itu. Tapi terkait dengan masalah keamanan, apabila memang ada permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan pelayanan dari kepolisian, kita akan bantu. Sebelumnya, pameran lukisan karya seniman Yosuf Prapto sempat dilarang dipamerkan dan mendapat kritik tajam oleh Kementerian Kebudayaan. Sejumlah lukisan dianggap menyinggung pihak tertentu dan bernuansa vulgar. Pameran pun dipaksa harus tertunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembatalan pameran lukisan tunggal seniman Yosuf Prapto di Galeri Nasional pada Kamis lalu memicu kontroversi di kalangan publik dan tokoh nasional. Hal tersebut juga ditanggapi oleh Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan dan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD. Melalui akun X pribadinya, Anies Baswedan menyoroti keputusan ini sebagai tindakan yang justru dapat menarik perhatian lebih terhadap seni yang dilarang. Sementara Mahfud MD mengkritik langkah Galeri Nasional yang mencopot 5 dari 30 lukisan karya Yosuf Prapto yang sudah disiapkan selama 1 tahun, serta mengatakan bahwa hal ini mencederai kebebasan berekspresi. Sebelumnya, pameran lukisan karya seniman Yosuf Prapto sempat dilarang dipamerkan dan mendapat kritik tajam oleh Kementerian Kebudayaan. Sejumlah lukisan dianggap menyinggung pihak tertentu dan bernuansa vulgar. Namun Yos menolak keras, menyebut keputusan ini sebagai bentuk penyensoran atas karyanya yang menyoroti isu sosial dan juga isu politik. Di dalam pameran itu ya yang berkuasa itu sebenarnya kurator. Nah, kurator itu sudah bekerja sama dengan senimannya memilih tema tentang kedaulatan pangan. Nah, di dalam proses akhirnya ternyata ada beberapa lukisan yang tidak sesuai dengan tema. Bahkan kurator itu sudah mendiskusikan itu dan tidak sependapat. Tapi menurut informasi yang kami terima, si senimannya memasang sendiri lukisan itu, bukan kurator. Jadi memasang sendiri lukisan-lukisan yang tidak disetujui oleh kurator.
Nah, beberapa lukisan itu saya kira menurut kurator tidak pas, tidak tepat dengan tema. Ada yang tema yang mungkin motifnya politik, bahkan mungkin makian terhadap seseorang. Kemudian juga ada yang telanjang, itu juga tidak pantas. Sedang bersetubuh kira-kira begitu ya, telanjang, dengan memakai topi yang mempunyai identitas atau afinitas budaya tertentu. Seperti topi Jawa atau Raja Jawa atau Raja Mataram, itu kan bisa membuat ketersinggungan orang, itu bisa masuk kategori sara, gitu ya. Nah, kita tidak ingin ada hal-hal seperti itu. Kita tidak ingin mengekang ekspresi kebebasan. Saya kira kita semua sangat mendukung kebebasan berekspresi, tapi tentu kebebasan berekspresi jangan sampai melampaui batas kebebasan orang lain. Ini yang saya kira dan tidak ada beredel. Tidak ada beredel, itu kurator yang menentukan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai 12% menuai reaksi dari masyarakat. Namun menurut pemerintah, pemirsa, aturan tersebut diambil dengan langkah-langkah perlindungan terutama bagi penggerak UMKM. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% awal tahun depan menuai reaksi dari masyarakat. Rencana ini melahirkan petisi penolakan yang telah ditandatangani lebih dari 113.000 orang. Tidak hanya itu, ratusan pemuda juga menyuarakan penolakan mereka di Jakarta dan meminta agar Presiden Prabowo membatalkan keputusan PPN 12%. PPN 12% katanya cuma buat barang mewah. Menurut saya itu adalah pengaburan aja gitu, supaya meredam kemarahan teman-teman yang jadinya dianggap biasa aja nih naiknya gitu. Padahal ya itu cuma upaya-upaya pengaburan fakta. Kayak kita bisa lihat minyak yang 11% itu cuma minyak kita doang. Emang bisa minyak kita itu menampung semua kebutuhan demand dari masyarakat semua? Nggak mungkin. Meski PPN naik, pemerintah mengaku tetap melindungi masyarakat, terutama golongan kecil. Sejumlah langkah perlindungan juga telah ditetapkan, salah satunya bagi penggerak UMKM. Bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Ini asas keadilan akan kita coba terus, tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki. Oleh karena itu, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Menko undang-undang mengenai HPP, mengenai PPN 12% itu diberlakukan, selama ini pemerintah dan DPR di dalam mendesain undang-undang juga memperhatikan atau terus memperhatikan keperpihakan kepada masyarakat tersebut. Beberapa paket insentif kebijakan, yang pertama di sektor UMKM itu pemberian insentif PPh final terhadap UMKM sebesar 0,5% yang berlaku selama 7 tahun. Itu apa bagi UMKM yang sudah mendapatkan insentif selama 7 tahun, diperpanjang masa waktunya 1 tahun. Pemerintah telah memastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Dalam aturannya, PPN 12% hanya dikenakan pada barang-barang yang dinilai mewah dan premium. Barang mewah yang dimaksud diantaranya rumah sakit kelas VIP, pendidikan standar internasional, hingga vitamin dan daging premium. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, unggahan akun Instagram Ditjen Pajak dihujat warganet. Warganet mengoreksi cara menghitung barang yang terkena PPN 12% yang dinilai keliru. Akun Ditjen Pajak Republik Indonesia mengunggah simulasi menghitung barang yang terkena PPN 12%. Menurut perhitungan DJR, kenaikan tarif PPN ini hanya akan memberi dampak kenaikan 0,9% terhadap harga jual barang dan jasa ke konsumen. Namun simulasi ini mendapat kritik dari warganet.
Warganet menilai simulasi ini terlalu menyederhanakan efek domino dari kenaikan tarif PPN 12%, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat, di mana PPN berdampak langsung pada setiap tahap rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga barang jadi. Pemirsa, pemerintah akan mulai program 3 juta rumah pada Januari 2025. Perumahan ini diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemirsa, peresmian program 3 juta rumah ditandai dengan dimulainya Rakernas Himpunan Pengembang Permukiman dan juga Perumahan Rakyat atau Himpera di Jakarta. Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, program 3 juta rumah akan dimulai pada Januari 2025. Dirinya akan kembali melihat kesiapan rumah, bank hingga tapera untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Himpera telah membangun sekitar 50.000 rumah pada tahun 2024, sebanyak 30.000 rumah dengan pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, sedangkan sisanya adalah rumah komersial. Melakukan langkah-langkah tadi supaya aturan-aturan itu memudahkan, memurahkan, dan mempercepat, ya, terutama rakyat kecil. Kan harus berpihak kepada rakyat. Pak Prabowo kan selalu mengarahkan kita buat kebijakan, aturan, polisi yang pro rakyat, yaitu kita lakukan. Terutama bagi masyarakat MBR. Nah ini kita sedang mengusulkan di desil 2 ke bawah juga dikasih subsidi. Siapa ini yang berpenghasilan di bawah 2 juta? Bagaimana caranya si subsidinya? Ini kan malah menurut pandangan saya itu adanya di kampung-kampung itu yang dia sudah punya tanah warisan orang tuanya, mau bangunnya nggak kuat. Nah kita udah ngobrol dengan PTN, dia nanti akan sediakan kredit paling bawah ini, yaitu kredit di bawah 75 juta. Pemirsa, kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang akan berlaku di awal tahun 2025 mendatang diprediksi akan berdampak bagi sektor pariwisata. Kementerian Pariwisata akan mencari berbagai upaya dan kebijakan agar kenaikan pajak ini tidak membuat sektor pariwisata dalam negeri menjadi lesu. Kementerian Pariwisata tengah berupaya mengantisipasi turunnya minat masyarakat berwisata di dalam negeri akibat naiknya pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Kementerian Pariwisata akan berupaya menggandeng sejumlah stakeholder untuk membuat paket-paket wisata yang lebih terjangkau agar masyarakat tidak merasa terbebani dengan kenaikan PPN 12%. Kita akan berupaya untuk membantu, contoh membuat paket-paket wisata murah yang dapat meringankan bagi wisatawan Nusantara yang terdampak PPN 12% tersebut. Akan ada pembahasan lebih lanjut ya terkait dengan bagaimana kita menyiapkan antisipasi karena ada target yang besar juga untuk wisatawan baik itu kunjungan wisata maupun wisatawan Nusantara, dan ini memang pasti yang terdampak dalam bisnisnya. Tapi kalau kita lihat data juga memang masyarakat dari beberapa tahun terakhir memang sudah menahan sejumlah pengeluaran yang non-esensial. Meski dihantui kenaikan PPN 12%, Kemenpar optimis dengan upaya tersebut dapat memberikan kontribusi positif di sektor pariwisata. Khususnya dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pembangunan, serta pelestarian alam dan budaya. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Polresta Ambon menindak 3 oknum anggotanya yang menganiaya warga. Sebelumnya, ketiga polisi tersebut terlibat penganiayaan terhadap seorang pengendara hingga viral di media sosial. Pasca kejadian penganiayaan yang dilakukan oknum anggota Polri terhadap seorang pengendara hingga viral di media sosial, Polsek KPYS Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease langsung mengambil langkah. Kasus ini diproses berdasarkan laporan ST, seorang warga Kompleks Tain, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang mendatangi kantor SPKT Polda Maluku pada Jumat malam. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol Driano Andri Ibrahim mengatakan pihaknya kini mengamankan ketiga oknum polisi di tempat khusus atas tindakan yang dinilai berlebihan dalam menjalankan pengaturan lalu lintas. Ketiganya Bribka EW
Aibda JT, serta Bribda SD. Ini untuk menunjukkan bahwasannya kami menerapkan langkah cepat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan kami menerapkan dengan seadil-adilnya penerapan hukum pada anggota yang melakukan kesalahan. Dengan ini kami menyampaikan permohonan maaf kami yang sedalam-dalamnya atas perbuatan kami pada saat melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas di Jalan Samratulangi. Pemirsa, Kasat Reskrim Teluk Bintuni Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang diduga usai kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. Keluarga meminta Kapolri dan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus dalam pencarian korban. Suasana haru meliputi kediaman Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Marbun yang hilang saat melakukan operasi gagum terhadap kelompok kriminal bersenjata di distrik Moskona Utara. Pihak keluarga dan sahabat terus berdatangan untuk menaikkan doa agar Ibtu Tommy segera ditemukan. Hilangnya Ibtu Tommy Marbun memunculkan kekhawatiran mendalam dari pihak keluarga besar. Mereka berharap adanya perkembangan positif dan kabar baik terkait nasib perwira polisi itu. Pihak keluarga juga meminta perhatian serius dari Presiden hingga Kapolda Papua Barat untuk memberikan perhatian penuh terhadap upaya pencarian. Kepada Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, untuk memberikan perhatian lebih kepada tim yang melakukan evakuasi atau tim yang melakukan penyisiran. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, terlebih khususnya Bapak Kapolda Papua Barat, untuk memberikan perhatian yang lebih. Saya mohon sekali Bapak, kita hanya ingin kita dapat kabar yang sepasti-pastinya bagaimana keadaan abang kita sekarang. Sementara itu memasuki hari keempat pencarian terus dilakukan secara intensif untuk menemukan Ibtu Tommy Marbun. Operasi gabungan melibatkan aparat TNI Polri dan unsur SAR di daerah itu. Namun hingga kini keberadaan Ibtu Tommy belum diketahui. Pencarian terus dilakukan secara intensif dan tim SAR gabungan telah memperluas pencarian yang dipimpin Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hoirudin Wahid. AKBP Hoirudin Wahid beserta tim yang lain melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni itu Tommy Marbun, dan sampai dengan saat ini pun masih kita lakukan pencarian secara maksimal yang melibatkan unsur-unsur dari TNI, kemudian unsur-unsur SAR dibantu dengan helikopter milik Barkam Polri yang dibeokan kepada Operasi Damai Kartens di Papua. Ibtu Tommy Marbun dikenal sebagai sosok perwira yang pemberani dan kerap turun ke wilayah konflik untuk menindak tegas kelompok kriminal bersenjata. Dari Bintuni, Papua Barat, Henry Suripati, Aing News melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Edukasi hidup sehat perlu terus dilakukan untuk masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan menggelar event olahraga yang bisa diikuti oleh masyarakat luas. Event Lari Grand Dikaran 2024 digelar pada Minggu 22 Desember 2024 di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Event yang diselenggarakan oleh Hotel Grandika Indonesia di bawah naungan PT Adi Komputer Property ini digelar rutin setiap tahun. Untuk mendukung gaya hidup sehat serta menumbuhkan semangat, menjaga kebugaran masyarakat, sekaligus sebagai apresiasi dari Hotel Grandika Indonesia kepada para klien di Jakarta. Ratusan pelari dari berbagai kota antusias mengikuti event lari kategori 5 km ini. Running kan sekarang memang menjadi tren ya. Dan kebetulan juga Adi Komputer Property ini perusahaan properti developer yang berbasis transportasi massal. Kami mengembangkan properti yang selalu terakses dengan transportasi massal yang mendukung gaya hidup sehat. Jadi kegiatan sport seperti running, sepeda, itu menjadi kegiatan sehari-hari yang kami dukung dan kami support. Untuk yang mengikuti dari berbagai kota, kemudian juga untuk rutenya ini ada 5K,
Kita mulai dari Pasaraya, kemudian naik ke flyover Antasari, kemudian turun di flyover turunan yang ke arah Mabespori, kemudian putar balik ke arah Pasaraya lagi. Itu kurang lebih sekitar 5 km. Selain digelar untuk mewadahi pegiat olahraga, acara ini juga diharapkan mampu meningkatkan aktivitas sport tourism di Jakarta. Dari Jakarta, Amrina Rida, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Untuk melestarikan budaya Indonesia, sebuah lomba tari tradisional digelar di sebuah hotel ternama di Jakarta. Selain itu juga digelar flash mob dan fashion show yang digelar untuk anak-anak berusia 4 hingga 8 tahun. Masa liburan sekolah kali ini, Kanca Kids menggelar Family Hangout Festival volume kedua sekaligus merayakan Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2024. Acara ini menampilkan lomba tari tradisional khas Indonesia yang diikuti anak-anak dari usia 4 hingga 8 tahun. Ini adalah kali kedua pada saat waktu itu ulang tahun kita yang ke-50 tahun di bulan Juni. Karena kesuksesan di pertama, akhirnya kita bikin namanya Family Hangout Festival Volume 2 yang diikuti oleh 320 peserta dan juga pengunjung. Intinya adalah kita bangga berbudaya Indonesia. Jadi semua yang ada di sini adalah mengenai Indonesia, culture, makanan, dan juga mainan tradisional juga ada di sini semuanya. Jadi semuanya enjoy dan juga menyambut Hari Ibu. Family Hangout Festival volume kedua juga diisi dengan mewarnai keranjang Papua, flash mob, dan juga fashion show yang diikuti oleh ibu dan anak. Acaranya bagus ya, terus mengangkat banget tema Indonesia. Terutama kan ada Duta Menteng ini memang mungkin Indonesia sekali, iconically Indonesia. Jadi acaranya walaupun untuk anak kecil tapi juga orang tuanya bisa berkontribusi di sini. Untuk hari ini kita hanya pengunjung aja, kebetulan putra saya masih kecil ya. Cuma saya melihat positifnya kegiatan di sini sangat bermanfaat buat anak-anak mengenalkan budaya Indonesia, kemudian banyak kegiatan-kegiatan untuk anak yang bisa dilakukan. Acara ini juga dimeriahkan dengan bazar UMKM, kunjungan ke Museum Nasional, baking class, dan diakhiri dengan berenang bersama di kolam renang Hotel Arya Duta Menteng. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Jalur menuju objek wisata Lembang di kawasan Simpang Ledeng, Kota Bandung dipadati kendaraan wisatawan. Polisi melakukan sistem buka tutup secara situasional untuk mengurai antrian kendaraan. Kendaraan wisatawan mulai memadati jalur menuju objek wisata Lembang di kawasan Simpang Ledeng, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya terjadi kemacetan di kawasan Jalan Sukajadi, Setiabudi, dan Jalan Ledeng. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian dari Polsek Cidadap mulai memberlakukan sistem buka tutup secara situasional jika terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang. Untuk mengurai kemacetan adalah dengan membuat one way. One way kita tutup yang dari atas, naikkan dari bawah. Nah, sebaliknya tutup dari bawah. Nah, turunkan yang dari atas, yang dari arah Cihideng dengan dari arah Lembang. Untuk prediksi kemacetan akan puncaknya arus lalu lintas ini di tanggal 25 dan tanggal 31. Itu akan menjadi puncaknya. Diperkirakan puncak kepadatan arus lalu lintas kendaraan di jalur utama Lembang-Bandung akan terjadi pada Hari Raya Natal 25 Desember mendatang dan menjelang malam pergantian tahun pada 31 Desember 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Calon penumpang berdesakan memadati stasiun besar Tugu Yogyakarta di musim libur Natal dan Tahun Baru. Penumpang bahkan harus berebut untuk naik kereta komuter lain relasi Yogyakarta-Solo Palur.
Ratusan calon penumpang berlarian saat pintu stasiun besar Tugu Jogja dibuka. Penumpang harus berdesakan saat antre di pintu kedatangan untuk bisa naik komuter lain relasi Jogja-Solo-Palur. Membludaknya penumpang terjadi di musim liburan Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak KAI Komuter telah menambah perjalanan KRL Jogja-Solo-Palur dari sebelumnya 24 perjalanan menjadi 30 perjalanan, dengan rata-rata penumpang mencapai 23.000 hingga 25.000 orang per hari. Diprediksi jumlah penumpang KRL akan mengalami puncaknya pada pekan ini dengan jumlah penumpang mencapai 25.000 hingga 30.000 orang per harinya. Selain kereta api jarak dekat atau KRL, kepadatan arus penumpang juga terjadi di kereta api jarak jauh. Ribuan penumpang mulai memadati stasiun Tugu Yogyakarta baik di arus kedatangan maupun keberangkatan. Angkutan Natal Tahun Baru ini yang tersedia 357.066 tiket, itu sudah termasuk kereta api tambahan selama 18 hari ini. Saat ini penumpang yang akan berangkat dari stasiun Yogyakarta itu tertinggi pada tanggal 29 Desember 2024. Diprediksi puncak arus keberangkatan dari stasiun Yogyakarta akan terjadi pada tanggal 29 Desember 2024 dengan jumlah 16.000 lebih penumpang. Sedangkan arus kedatangan mengalami puncaknya pada tanggal 24 Desember 2024 dengan jumlah 15.000 lebih penumpang. Dari Yogyakarta, Heru Tujoko, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, objek wisata Malioboro Yogyakarta mulai dipadati pengunjung. Selain itu, pemirsa, tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan di masa libur Nataru. Beginilah situasi objek wisata Malioboro Yogyakarta pada masa libur Natal dan Tahun Baru hari ini. Akses masuk kawasan Malioboro terpantau padat dengan banyaknya kedatangan kendaraan wisatawan. Malioboro memiliki kesan menarik sebagai objek wisata favorit di Yogyakarta. Diperkirakan, puncak arus kunjungan wisatawan di Malioboro akan terjadi pada 31 Desember 2024 mendatang. Karena kan ini salah satu destinasi yang untuk kota wisata yang paling diminati kan Pak. Kami salah satunya di kota ini. Baru pertama kali ke Malioboro atau gimana? Baru pertama kali. Gimana kesannya gimana? Kesannya bagus. Bagus, ramah. Terus kalau untuk lingkungan bersih, nyaman lah. Ramah juga sih orang-orangnya. Tidak hanya di Yogyakarta, tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu daerah yang menjadi favorit wisatawan yakni kawasan Ubud di Gianyar, Bali. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan juga terlihat dari okupansi hotel di Ubud yang telah mencapai 75%. Data dari teman-teman villa maupun hotel memang agak menurun dari tahun lalu. Namun okupansi diperkirakan 70-75%. Tapi nanti di akhir tahun dari beberapa pengusaha menyampaikan cukup maksimal ataupun mendekati 90%. Meskipun ada sedikit penurunan jumlah wisatawan Bali tahun ini, namun tingkat okupasi hotel diprediksi terus bertambah hingga 90% di malam Tahun Baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Pemirsa, Minggu malam gerbang tol Cikatama, Jawa Barat masih terpantau ramai lancar. Pemirsa, meski belum terlihat kepadatan, pihak Jasa Marga sudah memperlakukan sistem kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek dari kilometer 47 hingga kilometer 65 untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan. Jasa Marga juga akan melakukan sistem kontraflow di beberapa hari ke depan mulai pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Di momen Nataru kali ini, Jasa Marga memberikan diskon tarif tol 10% untuk semua golongan pada 3 hari tertentu mulai tanggal 19, 28 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Dimulai sejak pukul 5 pagi hingga pukul 5
pagi di hari berikutnya. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini terkait arus mudik Nataru. Kita sudah terhubung dengan rekan Eris Utomo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, dan juga rekan Yunda Riesta di Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Bali. Kita akan ke rekan Eris terlebih dahulu. Selamat pagi Eris, bagaimana kondisi pelabuhan saat ini? Apakah sudah terjadi penumpukan? Selamat pagi Yasmin dan pemirsa. Saat ini saya berada di Pelabuhan SDP Ketapang Banyuwangi dan tepatnya di depan dermaga 1 Pelabuhan SDP. Dan saat ini memang cuaca cukup cerah, sehingga juga dari lalu lalang kendaraan yang sudah mengantri di area parkir sudah menuju ke dermaga untuk masuk ke kapal feri untuk diseberangkan di kapal feri. Dan memang kondisi ini sebenarnya adalah dampak dari dilakukannya penutupan oleh otoritas pelabuhan karena cuaca buruk yang terjadi kemarin, sehingga terjadi penumpukan di area parkir dan bisa terurai karena dari pihak pelabuhan sudah mengerahkan sebanyak 30 kapal untuk bisa menyeberangkan penumpang yang ada di Ketapang menuju ke Gilimanuk, dan juga mengoperasikan sebanyak 8 dermaga, di mana 4 dermaga ada di SDP Ketapang dan 4 dermaga di Pelabuhan LCM Ketapang. Demikian, Yasmin. Langkah apa yang dilakukan pihak pelabuhan dalam mengantisipasi keterlambatan pemberangkatan kapal dan juga penumpukan penumpang di sana? Ya, dengan dioperasikannya sebanyak 30 kapal dan 8 dermaga, setidaknya juga bisa mengurai adanya penumpukan yang terjadi di area parkir. Dan memang kemarin cuaca cukup ekstrim, sehingga juga dari pihak otoritas melakukan penutupan. Dan dengan pola ataupun sistem penerapan kecepatan bongkar muat kapal, sehingga penumpukan dari kendaraan yang ada di pelabuhan SDP sudah bisa terurai dan bisa diseberangkan. Dan hingga hari ini terhitung 24 jam sejak kemarin sudah ada sekitar 35.000 penumpang yang sudah menyeberang di Pelabuhan Gilimanuk, dan sekitar 8.000 kendaraan roda 4 yang sudah diseberangkan ke Gilimanuk. Dan memang saat ini sejak kemarin memang didominasi kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi dan bus pariwisata. Demikian, Yasmin. Selanjutnya kita akan ke rekan Yunda yang berada di Bali. Selamat pagi, bagaimana suasana di sana? Apakah sudah ramai pemudik ataupun wisatawan? Iya, dapat saya laporkan dari Pelabuhan Padangbai di Karangasem, Bali. Bahwa saat ini, seperti yang terlihat di belakang saya, situasinya terlihat cukup lenggang karena banyak penumpang yang memilih untuk menyeberang di waktu malam hari hingga dini hari tadi. Jadi untuk para warga yang ingin menyeberang untuk menghindari kepadatan penyeberangan bisa memilih waktu pagi hingga siang hari karena pelabuhan cukup lenggang di waktu itu. Dapat juga saya laporkan bahwa data terakhir menunjukkan sudah ada sebanyak 2017 penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Padangbai menuju Lembar, Lombok yang didominasi oleh kendaraan roda 2 sebanyak 354 kendaraan. Untuk mengantisipasi padatan penumpang, pihak pelabuhan menyediakan 21 kapal di mana membagi menjadi 13 trip. Bila nantinya terjadi kepadatan, trip akan ditambah menjadi 17 hingga 18 trip, dan bila kondisi lebih padat lagi, maka bongkar muat akan dipercepat dari 90 menit menjadi 60 menit. Hingga saat ini situasi penyeberangan masih cukup lancar, belum terjadi hambatan-hambatan yang berarti. Balik studio. Ya baik, terima kasih banyak. Rekan Yunda Riesa yang melaporkan langsung dari Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Bali, dan sebelumnya ada rekan Eris Utomo melaporkan dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu rekan-rekan.